yang 9 malaikat. Nah, lo nggak tahu? Malik juru kunci, yang 10 malaikat juru kunci. Nah, itulah nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Minimal kita harus tahu. Maaf ibu, maaf bapak, itu hukumnya wajib kita terapkan kepada anak-anak kita. Apa? 1. Nama-nama malaikat. 2. Sifat 20. 3. Rukun Islam, rukun iman. 4. Praktek sholat harus tahu rukun-rukunnya, fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya. Yang kelima yaitu harus bisa baca Al-Quran. Ibu kalau mati sekali alam dunia ada anak yang bacain Quran, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim qaumana unzir abaruhum fahum ghafilun. Kalau ibu sudah tidak ada dalam dunia ini, Bu, anak kita yang bacain Al-Quran itu amal kebaikannya akan menerangi makbarah kita semua. Alhamdulillah. Makanya Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Makanya harus senang ketika anak kita mau berangkat ke pesantren, ketika anak kita mau berangkat ngaji. Tapi awas, hati-hati kalau anak kita disuruh ngaji tapi kita yang nggak mau ngaji, jangan harap anak mengikuti. Kita dulu kasih contoh sebagai orang tua. Anak kita pengen soleh, kitanya juga harus soleh. Masa iya ibunya nyuruh sama anaknya sholat, tapi ibunya malah nonton si Andi. Masa iya bapaknya suruh sholat sama anaknya, giliran bapaknya malah main sholat. Nah, ada yang sampai sholat ini ada? Banyak. Awas jangan komen sholat. Haram hukumnya. Sampai kapanpun kalian tidak akan menjadi orang besar kalau seandainya kalian suka main sholat. Apalagi sering main Mobile Legend. Zaman sekarang, Bu, maaf ibu ngerasa nggak kalau seandainya anak-anak kumpul dalam satu rumah semuanya bukannya ngobrol, ini termasuk akhir zaman. Apa yang dipegang? HP. Ngobrol mah enggak, ketemu mah pengen, tapi giliran ngobrol masing-masing main. Benar, sekarang apa semuanya? Main PUBG. Ngomong sendiri kayak orang gila. Kasihnya no. Ada yang betul ada. Banyak. Stop. Hal kayak gitu stop. Mendingan di rumah baca Quran dapat pahala. Alhamdulillah. Karena kalian adalah penerus-penerus yang akan datang, wahai anak-anakku. Subhanul yaum rijalul khud. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemuda-pemuda yang akan datang. Kalau kaliannya hancur, maka pemuda. Kalau kalian hancur, maka agama, negara, bangsa akan hancur. Gimana generasi selanjutnya? Makanya kalian maaf ibu, ayo kita didik anak-anak kita agar menjadi anak yang berakhlakul karimah. Insya Allah. Sebab Rasulullah diutus ke alam dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke alam dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama. Jangan ngomong cinta sama Rasul kalau kita saudara sama saudara masih mau berantem, apalagi urusan warisan. Jangan ngaku sama cintanya Rasul kalau seandainya kita tidak mau. Maaf ibu, maaf bapak, bersilaturahim dengan tetangga sama tetangga memusuhan baik. Hari berakah. Jangan ngaku cinta sama Rasul kalau kalian masih melawan kepada orang tua kalian. Kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang tidak akan pernah saya dapatkan syafaat dan saya berikan syafaat. Apa? Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah ini. Hoi, dengerin gue nih. Anak yang durhaka tidak akan pernah mendapatkan syafaat Rasul dan tidak akan pernah diaku umat oleh Rasul. Makanya kalian jangan suka jadi anak durhaka. Na'udzubillah ini. Insya Allah. Jadilah anak-anak yang soleh.
yang soleh adalah anak-anak yang diidam-idamkan, yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kata tadi tuh udah ada tuh apa pakai pen tabok tuh. Anak soleh itu ya. Ayo coba kebarengan, ayo kebarengan. Anak soleh iko papat badane mukmin anu syariah kang dingin lisane alus. Boy, bisa kagak lu? Bisa enggak? Kang dingin lisane alus. Terus kapindo mulya akan ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi hasani wa narodi anka dayade qatal alamin ya mewakili Cimone menjadi vokalis terbaik 2008 di Pondok Pesantren Raul. Masya Allah. Mewakili Darul Hikmah. Alhamdulillah. Padahal saya nggak pernah pesantren di sini, tapi saya suka main di sini. Akhirnya saya gabung dengan Marawis Asoki di Jalan Darul Hikmah. Lomba 2008. Alhamdulillah saya menjadi vokalis terbaik di 2008. Alhamdulillah. Makanya suara saya enak. Nggak kayak keleng rombeng ya. Alhamdulillah. Terus apa jangan? Terus. Ingat kata Rasulullah, 3 golongan yang tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari saya. 1, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya kalian kalau ngomong sama orang tua jangan sentak-sentak dulu, apalagi suara kalian melebihi daripada orang tua kalian. Sama aja sama guru kalian juga. Makanya maaf jadi orang jadi anak jangan suka ngomong bentak-bentak orang tuh. Semuanya pasti kalau saya tanya pengen punya anak soleh, pasti jawabannya punya anak soleh. Pengen. Siapa sih yang tidak mau punya anak soleh? Betul apa tidak? Benar. Tapi awas, ibu juganya harus soleh, bapaknya juga harus soleh, dan ibu juga jangan suka ngomong sembarangan sama anak. Nih, ada nggak orang tua kalian ya ngomong sama kalian yang suka sembarangan? Ada nggak? Ada. Kaliannya mungkin nggak dengar orang tua omongannya. Awas. Kalau kalian gak dengar omongan orang tua, takutnya orang tua melaknat kalian, tidak senang sama kalian, akhirnya kalian tidak akan pernah masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya maaf, doa orang tua itu tidak mungkin tidak dijabah ataupun tidak dikabulkan. Makanya doa orang tua pasti dikabulkan. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hormati orang tua kalian agar kalian berkah baik di dunia ataupun di akhirat. Insya Allah. Bang Haji Romairama pernah ngomong begini nih.
Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Mana itu dulu kata pada kan membesarkanmu, darah dagingmu dari air mula, jiwa ragamu dari kasih sayang. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu. Doa ibumu dikabulkan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada pacarmu, lebih sayanglah pada. Bila kau patuh pada Pak Lurah, lebih patuhlah pada ibumu. Saya ngomong, ayong baik. Gusin aku, masya Allah. Makanya bu, awas hati-hati ngomong sama anak, jangan sembarangan ya. Insya, doain aja anak mah. Sebandel-bandelnya anak doain an. Sebab doaul walid liwaladihi kadu'ail anbiya li ummatihi. Doa orang tua itu ibarat doa Rasulullah kepada umatnya. Apa? Tidak akan pernah, tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Nih peringatan Maulid Nabi. Setiap tahun diadakan oleh kita semua. Tujuannya apa? Satu, kita pengen dapat syafaat dari Rasul. Kenapa? Karena kalau kita ngandelin sholat kita, kadang-kadang maaf, sholat kita mah suka sembarangan aja. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Zuhur datang entar lah, asar datang entar lah, maghrib datang entar lah, isya datang entar lah, entar giliran mau duit aja bang cepetan. Giliran sholat entar. Jangan begitu. Kalau kita pengen rezekinya gampang datang cepatnya ke rumah kita, ke kantong kita, ke dalam rumah kita, berkah kita, maka jaga sholat kita agar rezeki kita mengalir terus ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Makanya jangan sembarangan. Kadang-kadang subuh kesiangan tuh. Masih ada yang punya kesiangan. Hello. Masih ada yang punya kesiangan. Banyak. Kumaha taingna ada. Subuh. Kesiangan. Zuhur. Siapa kesiangan nih bener bener. Asar. Maghrib. Kecapean dulu dong. Dasar lu lato-lato. Isya. Ketiduran. Makanya jaga sholat kita agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah sudah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya Allah akan menjaga kita dari para perbuatan maksiat, perbuatan keji dan kemungkaran. Kalau kita mau sholat, kalau kita mau sholat, kalau kita mau sholat, makanya jangan pernah ninggalin sholat. Kalau kalian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, jaga sholat kalian. Karena dengan sholat, kalian akan masuk ke dalam surga yang 8. Terserah kalian mau masuk ke dalam surga yang mana aja. Alhamdulillah. Maulidan tujuannya apa? Satu, pengen dapat syafaat. Kalau kita pengen dapat syafaat, jangan dulu ngomongin sholat sunah duha karena kita malas. Jangan dulu ngomongin sholat sunah tahajud karena kita malas. Jangan dulu ngomongin sholat sunah hajat bedir. Ulah jauh-jauh. Kalau kita pengen dapat syafaat dari kanjeng Rasul, maaf ibu, maaf bapak, maaf. Sering-sering baca sholat. Gini, Nina, baju belum
belum malah nyumbut. Sholatullah salam ala Muhammad. Sholatullah ala Yasin. Abdi mah alim mah Bandung, motor hiji kuduaan. Abdi mah alim di Candung, barang hiji babarengan. Hadirin jamaah yang saya hormati, sebagian ini. Baca salawat kita kepada Rasul agar kita semua diaku umat Rasul dan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Oh, nih Maulidan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah garis deng-deng. Benar nggak? 2024 Masehi, Yayasan Darul Hikmah meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai bekal pribadi yang unggul. Oh, Rasulullah bekal pribadi yang unggul. Maksudnya apa? Kita diperintahkan oleh Allah, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah agar punya akhlak baik, agar punya perilaku yang baik, agar punya budi pekerti yang baik. Karena apa? Lihat di dalam kitab akhlak, orang yang berperilaku baik jangankan sama orang lain, sama saudaranya juga senang, disenangi, disayangi, dicintai, tapi jajal, tapi coba kalau seandainya kita punya tetangga kita bangor jasa, alias maaf ibu suka dusun, alias suka melunjak, kira-kira seneng nggak kita semua? Seneng nggak? Kita punya temen nih, teman kita maaf jahil banget sama kita, kadang-kadang merosokin celana, kadang-kadang nyerat-nyerat kuku kita, kadang-kadang mukul-mukul kita. Seneng nggak teman yang begitu? Seneng nggak? Enggak kan? Nah, berarti jelas kita ini diperintahkan untuk berakhlak kepada sesama manusia, kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak dijaga, sebab akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalalain, al-akhlak qabla al-ilm. Maaf ibu, maaf bapak, qabla al-ilm. Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Makanya ilmu banyak di dalam kita, hebat ngajinya, hebat kitabnya, hebat pengetahuannya, tapi kalian tidak punya akhlak kepada orang tua kalian, kalian tidak punya akhlak kepada guru-guru kalian. Jangan berharap kalian diaku umat Rasul, bahkan jangan berharap kalian masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga akhlak kalian sama guru, jaga akhlak. Kalau pulang sekolah cium tang, berangkat sekolah cium tang, berangkat sekolah kalau cium tangan ke siapa? Sama orang tua. Maaf, cium tangan kalian suka bagaimana orang tua? Ada yang masih begini cium tangannya begini, masih ada. Ada apa enggak? Ada yang begini cium tangan, ada enggak? Cium tangan itu bukan begitu.